Menak Yakut korupsi uang haji? Apa kabar korupsi kuota haji seret X Menak Yakut? Dan saya akan menyampaikan beberapa hal yang nyun sewu. Secara pribadi saya Mas, kalau yang ini masih terbuka Mas, belum tertutup nih. Ya. Enggak, maksud saya ini Pak, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang tertutup karena sudah menyangkut keamanan saya. Keamanan saya. Yang tertutup tadi yang saya pertanyakan tadi itu. Yang pertanyaan saya ini belum tertutup ini. Bentar. Maksud saya. Apa ini termasuk tertutup juga pertanyaan saya ini? Menyangkut keamanan saya, keamanan jadi keluarga gini, saya. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan bahwa saya tidak terlibat sama sekali terkait dengan penyiapan layanan, baik layanan di luar negeri dan negeri, utamanya catering, akomodasi. Nah, itu nanti dijawab setelah istirahat. Ya, Tapi jadi saya pertanyaan saya aja dulu dijawab. Ada lagi yang tanggung. Nah, ya itu yang Gimana? pertanyaan saya. Artinya Tapan Kuota Haji 2025 mengingatkan kembali pada kasus dugaan jual beli kuota haji di era Menteri Agama, Yakut Holil Qomas. Yakut disebut melakukan pengalihan kuota haji hingga jual beli kuota. Lantas, bagaimana kabar kasus itu? Diketahui bahwa kasus dugaan penyelewengan kuota haji 2024 berawal dari temuan Pansus Angket Haji pada tahun lalu. Di akhirat orang akan membawa kezolimannya. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya di hari kiamat. Yang curang dengan mobil plat merah nanti akan memikul plat merah di akhirat. Yang curang dengan APBD akan memikul APBD di akhirat. Kalau ada orang mikul mobil, mikul APBD masih keren. Tapi yang curang rendah, anak-anak SMA, SMP yang makan bakwan 2 bayar 1, mikul bakwan dia kan. Nanti semua akan membawa kecurangannya. Maka jangan curang, jangan curang, jangan curang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla, dia akan memikul kecurangan. Tiba-tiba nanti di akhirat ada nih, itu mikul apa? Mikul salah lawa. Gara-gara curang. Sekecil apa curang? Ini sempadan tanah, ini tanah bapak, ini tanah saya ya. Oke, kita ukur BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Oke, pas tengah malam digeser sempadan sejengkal, shibran, sejengkal kau geser, sayutawwaku, akan dililitkan di lehermu min sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Siap-siaplah. Oleh sebab itu, berapa lama kau nikmati yang sejengkal ini, kau pun tak sempat menikmatinya, kau mati, anak cucumu pun tak ingat dengan engkau, di dunia tak dapat, di akhirat cash. Na'udzubillah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi kecurangan yang kau lakukan akan dituntut di hadapan Allah. Salat yang kau lakukan diambil orang kepenuhan, puasa yang kau lakukan diambil oleh orang rambah hilir, puasa yang kau lakukan diambil oleh orang dari dadu-dadu. Habis amal yang kau lakukan, walam yuqda alaih, yang menuntut masih banyak. Satu provinsi menuntut 6,5 juta penduduk Riau menuntut. Faniyat hasanatuhu, amalnya sudah habis. Ukhidat khotoyahum, diambil dosa orang-orang yang dizolimi. Summa turihat ilai, campakkan ke dia. Summa turihat finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena berzina, masuk neraka bukan karena minum khamar, masuk neraka karena apa? Karena zolim dan curang. Yang curang. Pansus Haji sendiri dibentuk ketika tim pengawas atau Timwas Haji DPR menemukan sejumlah masalah krusial penyelenggaraan haji di bawah kewenangan Kemenak tersebut. Menanggapi temuan itu, DPR kemudian menyepakati pembentukan Pansus Haji untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah. Pansus ini resmi dibentuk melalui rapat paripurna pada Kamis, 4 Juli 2024. Dugaan penyelewengan itu, Yakut pun dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Yakut dilaporkan 5 kelompok masyarakat dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat atau Amalan Rakyat. Koordinator Amalan Rakyat Raffi Maulana menilai Yakut diduga menyalahgunakan wewenang dan melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebesar 50% secara sepihak. Hal ini dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Sebab, berdasarkan undang-undang tersebut, kuota haji khusus ditetapkan hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Sementara itu, laporan dari 5 kelompok masyarakat itu
menilai Yakut melanggar ketentuan pasal 64 ayat 2 UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Pasal itu menyatakan kuota haji khusus hanya sebesar 8% dari total kuota haji Indonesia. Realisasinya, Kementerian Agama menetapkan kuota haji khusus sebesar 27.680 atau 11% dari total 241.000 kuota haji Indonesia. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika menyatakan KPK siap terlibat untuk mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus pada pelaksanaan Haji 2024. Kesiapan keterlibatan tersebut menunjukkan KPK terbuka bila Pansus Angket Penyelenggaraan Haji DPR hendak bekerja sama dengan KPK mengusut kasus tersebut. KPK juga terbuka dan jika Pansus Haji ingin bekerja sama mengusut dugaan dimaksud, kata Tessa Mahardika dikutip pada Minggu, 9 Maret 2025. Dia menilai, langkah tersebut menjadi penting dilakukan agar pemerintah khususnya Kementerian Agama dapat mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa perilaku korup. Tapi begitu, pihaknya belum menerima adanya permintaan resmi dari Pansus Angket Penyelenggaraan Haji DPR perihal kerjasama mengusut perkara tersebut. KPK masih menunggu surat resmi dari DPR, ujarnya. Tessa menuturkan, lembaga antirasuah tempatnya bernaung belum menentukan apakah perkara tersebut masuk ke ranah hukum pidana atau sebatas administrasi negara. Yang pasti, KPK masih menunggu dokumen dan bahan-bahan dari Pansus Angket Penyelenggaraan Haji DPR. Terpisah, anggota Pansus Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR, Wisnu Wijaya menyampaikan pihaknya menemukan dugaan manipulasi data sistem komputerisasi haji terpadu, SISKOHAT, Kemenag. Menurutnya, dugaan manipulasi data itu berdampak pada adanya jadwal keberangkatan jamaah haji yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal itu membuat jadwal keberangkatan jamaah tidak sesuai dengan ketentuan. Ada yang dimajukan